Halo, kami dari grup 4 akan menjelaskan tentang vaksin point. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Muhammad Alfian Syagustama, Sevin Jonathan, saya Sherin Marinur Hardi, Azaria Nathaniel Mirantum Belaka, Vernonia Noviana Putri, dan Prasna Paramita Cendana Wangi. Latar belakang, vaksinasi diperlukan untuk melawan penyebaran pandemi COVID-19. Agar program vaksinasi pemerintah berjalan lancar, diperlukan sistem informasi gudang yang membantu pengelolaan vaksin yang digunakan. Sistem informasi yang dirancang terdiri dari pencatatan stok gudang dan pemasaran vaksin oleh instansi. Untuk tujuannya adalah menganalisa proses bisnis untuk mengelola gudang dan merancang sistem informasi berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat diterapkan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam proses pengelolaan stok vaksin pada gudang. Manfaatnya adalah mempermudah proses bisnis distribusi vaksin, dan hasil rancangan sistem informasi dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian lanjutan. Lalu dilanjutkan dengan penggambaran rich picture. Rich picture merupakan suatu penggambaran tidak formal yang menggambarkan pemahaman ilustrator dari ilustrasi sebuah proyek yang memfokuskan pada aspek dari situasi yang ditentukan oleh seorang ilustrator. Rich picture yang ini adalah gambaran tentang proses pengelolaan yang terdapat pada sistem gudang vaksin tersebut, bermula dari klien yang mendaftar lalu masuk ke dalam sistem dan melakukan pemesanan vaksin. Pada prosesnya, operator yang akan menjadi penentu apakah pesanan klien akan langsung proses pengiriman atau perlu menunggu. Pesanan vaksin akan dilakukan pengiriman jika operator telah menyetujui pesanan. Klien juga dapat melakukan pengembalian jika vaksin diterima tidak sesuai dengan persyaratan kelayakan. Setiap proses yang terjadi pada sistem akan dicetak dalam laporan oleh operator. Lalu dilanjutkan dengan struktur proses gudang, di mana sistem informasi gudang vaksin menerima data pesanan barang dari klien, lalu melanjutkannya kepada operator, lalu memberikan penerimaan barang pada operator, laporan pengeluaran barang pada operator, dan bukti pengiriman barang kepada klien. Lalu dilanjutkan dengan struktur proses pemesanan, di mana sistem informasi pemesanan vaksin menerima data pemesanan vaksin, data konfirmasi pemesanan dari klien, dan dilanjutkan pada operator. Lalu operator akan memberikan data persetujuan pesanan dan data barang yang akan dilanjutkan kepada klien. Selanjutnya bab 2. Pertama, 2.1 kelas. Berikut adalah tabel kandidat kelas dan event yang sudah kami pilih. Selanjutnya 2.1.2 select kandidat. Kandidat seleksi adalah kandidat kelas dan event yang sudah dipilih kembali. Pemilihan berdasarkan pada peranan kandidat tersebut dalam sistem. Kandidat yang tidak berhubungan dengan sistem secara langsung otomatis dieliminasi. Berikut kelas and event gudang dan kelas and event pesanan yang sudah kami pilih. Berikutnya kelas. Ada klien. Klien ini dapat membuat pemesanan berdasarkan stok vaksin yang tersedia. Lalu operator. Operator dapat menerima atau membatalkan pemesanan oleh klien serta memeriksa stok yang telah dicek oleh operator. Lalu vaksin. Vaksin merupakan barang gudang yang keluar masuknya akan dicatat oleh operator dan dicek secara rutin oleh operator. Selanjutnya vaksin carrier. Vaksin carrier merupakan sebuah wadah untuk vaksin yang sudah dicatat melalui pemesanan dan sudah dicek oleh tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya pesanan. Pesanan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh klien yang mencantumkan keterangan vaksin yang diinginkan kemudian akan dicatat oleh operator. Selanjutnya catatan. Catatan merupakan catatan dari pemesanan vaksin yang sudah dilakukan kemudian akan dicetak oleh operator. Lalu pengiriman. Pengiriman merupakan pengiriman dari gudang vaksin yang sudah didata oleh operator. Pemilik. Pemilik adalah pengelola yang paling tinggi jabatannya. Tugasnya untuk memonitor kinerja para pegawai dan berwenang untuk memperkerjakan pegawai. Selanjutnya event. Ada membuat stok data vaksin ke dalam sistem agar klien bisa memilih untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya mencatat stok vaksin yang tersedia. Berikutnya melakukan. Event ini terjadi pada kelas pemasok dan operator yang melakukan pengiriman. Selanjutnya mendaftar. Klien yang belum memiliki akun untuk masuk akan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya mengecek. Operator akan memeriksa stok yang telah dicek oleh operator. Mencetak. Operator mencetak catat keluar masuknya vaksin. Mengganti. Klien dapat mengganti pesanan dalam jangka waktu yang sudah dicantumkan. Lalu membatalkan. Klien dapat membatalkan barang vaksin yang sudah dipesan. Selanjutnya memberikan persetujuan. Operator akan memberikan persetujuan kepada pemasok untuk melakukan pengiriman barang vaksin yang sudah dipesan. Lalu retur. Retur merupakan sebuah proses pengembalian vaksin dari klien kepada pihak gudang. Lalu memonitor. Event yang dapat dilakukan oleh owner untuk memonitor kinerja operator. Selanjutnya event table generate. Aktivitas kelas yang telah terpilih menghasilkan event table. Dimensi horizontal berisi tanda berisi kelas yang terpilih, sedangkan dimensi vertikal berisi event yang terpilih. Tanda checklist mengindikasikan bahwa objek dari kelas tersebut terlibat dalam event yang spesifik. Berikut adalah event table generate gudang.
Selanjutnya tabel 2.1.3.2 adalah event tabel generik pemesanan. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya 2.2 struktur. Pertama, generalization. Generalisasi adalah sebuah kelas superkelas yang menggambarkan sifat umum dari subkelas yang ada pada kelas tersebut. Subkelas generalisasi mewarisi semua atribut superkelas. Berikut adalah generalisasi yang terdapat pada diagram kelas function point. Ada pengguna, operator, dan klien. Selanjutnya aggregation. Aggregation menggambarkan keseluruhan objek yang terdiri dari sejumlah objek atau bagian kecil. Berikut ini adalah agregasi yang terdapat pada diagram kelas function point. Ada pesanan dan vaksin. Selanjutnya association. Association adalah hubungan bermakna yang ada antara sejumlah objek selain generalisasi dan agregasi. Berikut adalah asosiasi yang ditemukan dalam diagram kelas function point. Ada vaksin, vaksin carrier, klien, pesanan, operator, vaksin, pesanan, catatan, dan operator. Berikut tabelnya. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu diagram utama dari UML untuk menggambarkan kelas atau blueprint objek pada sebuah sistem. Berikut adalah tujuan dari UML itu sendiri. Yang pertama, menyediakan bagi pengguna analisis dan desain sistem suatu bahasa pemodelan visual yang ekspresif sehingga mereka dapat mengembangkan dan melakukan pertukaran model data yang bermakna. Kedua, menyediakan mekanisme yang spesialisasi untuk memperluas konsep inti. Yang ketiga, karena merupakan bahasa pemodelan visual dalam proses pembangunan, maka UML bersifat independen terhadap bahasa pemrograman tertentu. Yang keempat, memberikan dasar formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. Yang kelima, mendorong pertumbuhan pasar terhadap penggunaan alat desain sistem yang berorientasi objek. Yang keenam, mendukung konsep pembangunan tingkat yang lebih tinggi seperti kolaborasi, kerangka, pola, dan komponen terhadap suatu sistem. Yang terakhir, memiliki integrasi praktik baik. Berikut adalah merupakan kelas diagram sistem function point. Selanjutnya behavior. Setelah membuat tabel kejadian generik, maka untuk menghasilkan tabel kejadian perilaku perlu untuk mengamati objek yang dari kejadian. Perilaku tersebut dapat diketahui melalui representasi diagram keadaan yang bertujuan untuk mengetahui peristiwa mana yang dieksekusi sekali atau beberapa kali. Selanjutnya state chart diagram. State chart adalah diagram yang menggambarkan siklus hidup atau pola perilaku suatu objek. Berikut adalah diagram keadaan yang menggambarkan pola perilaku objek. Yang pertama ada state diagram kelas klien, lalu ada yang kedua state diagram kelas operator, yang ketiga state diagram kelas vaksin, lalu state diagram kelas pesanan, yang kelima state diagram kelas catatan, yang keenam state diagram kelas pengiriman, dan yang terakhir state diagram kelas vaksin carrier. Selanjutnya behavioral pattern. State chart diagram tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan event tabel yang merepresentasikan behavioral pattern. Tanda plus menunjukkan bahwa objek kelas itu terlibat dalam peristiwa hanya sekali, sedangkan tanda bintang menunjukkan bahwa objek kelas ini terlibat dalam peristiwa secara berulang kali. Berikut adalah event tabel behavioral gudang. Selanjutnya event tabel behavioral pemesanan sebagai berikut. Berikutnya relational pattern. Relational pattern digunakan untuk ketika beberapa objek pada program berhubungan dengan elemen-elemen yang ada pada hierarki yang seolah-olah berurutan. Berikut merupakan relational pattern yang terdapat pada sistem function point. Selanjutnya role pattern. Role pattern menjelaskan suatu interaksi antara beberapa objek dari waktu ke waktu, namun pola ini fokus pada dimensi horizontal dan waktu dalam suatu kelas diagram dari pada dimensi vertikal. Berikut merupakan role pattern yang terdapat pada sistem function point. Ini adalah bab 3 application domain. Bisa kita lihat sini ada use case. Use case dapat dideskripsikan dengan bantuan spesifikasi use case, di mana use case dideskripsikan secara singkat namun jelas dan dapat disertai dengan deskripsi objek sistem yang terlibat dan fungsi case tersebut. Berikut merupakan use case yang terdapat pada sistem function point beserta penjelasannya. Sini bisa kita lihat ada use case diagram. Berikut adalah deskripsi use case diagram. Ada klien. Sebelum masuk, klien akan memiliki dua
pilihan, yaitu mendaftar akun atau langsung login masuk. Jika sudah memiliki akun, klien yang sudah memiliki akun dapat membuat pemesanan berdasarkan stok yang tersedia, serta klien dapat menggantikan atau membatalkan pemesanan dengan waktu yang sudah ditentukan. Kita masuk ke slide berikutnya, ada aktor. Setiap aktor memiliki alasan yang berbeda dalam menggunakan sistem. Cara lain adalah dengan melihat peran aktor seperti yang ditunjukkan oleh use case yang melibatkan aktor. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda. Bisa kita lihat di sini ada aktor table. Aktor terdiri dari dua, ada klien dan operator. Nah, kalau klien ini seseorang yang membuat pemesanan dan akan mendaftarkan akun, langsung login. Jika sudah memiliki akun, dapat membatalkan atau mengganti pemesanan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kalau operator, seseorang yang menerima atau membatalkan pemesanan oleh klien. Kebutuhan utama operator adalah untuk mencetak record keluar masuk sebagai bukti untuk menjadwalkan pengiriman. Lanjut ke activity diagram. Activity diagram jadi merupakan representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja. Diagram ini mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan, dan hasil dari aktivitas tersebut. Pada pemodelan UML, diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Bisa kita lihat ada gudang activity di diagram. Nah, setelah itu ada function. Tujuan dari aktivitas function adalah untuk menentukan kapasitas sistem untuk memproses informasi. Hasil dari kegiatan ini adalah list function yang menggambarkan function kompleks secara rinci. Function terdiri dari 4 jenis yang berbeda. Ada update. Update ini disebabkan oleh event problem domain yang menghasilkan perubahan dalam state atau keadaan dari model tersebut. Ada juga signal function. Function ini disebabkan oleh perubahan keadaan atau state dari model yang dapat menghasilkan reaksi pada konteks. Ada juga read, disebabkan oleh kebutuhan informasi dalam pekerjaan aktor dan mengakibatkan sistem menampilkan bagian yang berhubungan dengan informasi dalam model. Ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur desain dari sistem function point. Dan bisa dilihat pada tabel prioritas kriteria arsitektur desain pada sistem function point terdapat kriteria usable, secure, correct, reliable, dan compressible. Mereka termasuk dalam very important. Dan selanjutnya ada efficient, maintainable, testable, flexible, reusable, interoperable. Mereka masuk dalam important. Dan terakhir portable masuk ke dalam irrelevant. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 jenis pattern dari arsitektur desain atau komponen arsitektur. Yang pertama ada arsitektur client server. Pada pattern ini sistem klien dan server akan menampung sistem klien yang nantinya terhubung dengan server. Ini nantinya berperan memberikan data dan server melakukan broadcast perubahan data atau adanya data baru. Yang kedua ada distribusi data. Data dari klien melalui server interface akan dikirim ke server yang nantinya akan mengupdate setiap perubahan pada data tersebut. Pada gambar di sebelah kanan yaitu komponen arsitektur diagram dari sistem function point. Yang ketiga, mengapa function point menggunakan centralized pattern? Karena aplikasi function point dapat sistemnya menyimpan semua data dan klien hanya bisa mengakses user interface aplikasi saja dan mempunyai kendali terhadap model dan function sehingga seluruh aktivitas dan klien juga dikelola melalui server. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen desain dari sistem function point. Model komponen ada kelas pesanan dan kelas vaksin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Pada sequence kelas yang dipecah maka atributnya akan ditambah, dan interaction pada kelas yang dipecah maka dibuat
kelas baru. Dan jika terdapat sequence dan iteration, maka bisa membuat kelas baru atau atribut baru. Ya, di sini adalah gambar tabel event gudang. Pada event dicatat ada kelasnya vaksin pesanan, itu masuk dalam sequence. Dan di event check terdapat vaksin itu iteration. Selanjutnya komponen received kelas diagram, yaitu terdapat started diagram kelas pesanan, vaksin, dan cek vaksin. Selanjutnya yaitu terdapat function list. Di sini di function pesanan, di pesanan itu fungsinya membuat pesanan, mengganti pesanan, membatalkan pesanan, dan mencatat pesanan, memberikan pesanan, yaitu complexity-nya simple, dan kalau menggantikan pesanan itu medium, tipenya update, membatalkan pesanan complexity-nya simple, type-nya update, dan mencatat medium update, dan memberikan persetujuan yaitu complexity-nya simple, type-nya update. Dan di vaksin itu menempelkan vaksin, menempelkan vaksin, complexity-nya itu medium, dan tipenya compute. Dan di cek vaksin, mengecek vaksin, complexity-nya simple, dan type-nya update. Selanjutnya, masing-masing fungsi dari function list sebelumnya digambarkan ke dalam sequence diagram. Terdapat 5 sequence diagram dengan fungsi membuat pesanan yang memiliki simple complexity, mengganti pesanan yang memiliki medium complexity, membatalkan pesanan, mencatat pesanan, dan memberikan persetujuan pesanan yang memiliki simple complexity. Kelima fungsi tersebut melibatkan function type update, di mana terjadi proses update, lalu sistem akan memberikan respon ditolak atau diterima. Jika ditolak, proses akan terhenti. Namun jika diterima, proses akan melanjutkan ke aksi update berikutnya. Kemudian, terdapat pula 2 sequence diagram dengan fungsi menampilkan dan mengecek vaksin yang memiliki simple complexity dan melibatkan function type read, di mana terjadi proses compute lalu sistem akan memberikan respon tidak berhasil atau berhasil ditemukan. Selanjutnya, connecting components. Di dalam connecting components terdapat coupling yang merupakan sebuah negative property dan harus dicari untuk diminimalkan dalam desain yang dibuat. Terdapat 4 buah bentuk dari coupling, yaitu outside coupling, inside coupling, coupling from below, sideways coupling. Berikut merupakan hubungan antar kelas diagram yang terdapat dalam sistem vaksin point berdasarkan couplingnya. Pertama, hubungan antara kelas pengguna, kelas operator, client, yaitu coupling from below. Hubungan antara kelas catatan dan kelas client, yaitu outside coupling. Hubungan antara kelas operator dan kelas catatan, yaitu outside coupling. Hubungan antara kelas pesanan dan kelas catatan, yaitu outside coupling. Hubungan antara operator dan kelas pesanan, yaitu outside coupling. Hubungan antara kelas pesanan dan kelas klien, yaitu outside coupling. Hubungan antara kelas vaksin dan kelas pesanan, yaitu outside coupling. Hubungan antara kelas pesanan dan kelas pengiriman, yaitu outside coupling. Hubungan antara kelas vaksin karier dan kelas vaksin, yaitu outside coupling. Berikut adalah kelas diagram baru yang sudah direvisi setelah ditambahkan atribut-atribut baru dan kelas cek vaksin. Setelah melakukan analisa dan merancang sistem informasi pengolahan gudang vaksin, kami memperoleh kesimpulan bahwa sistem yang telah dirancang ini akan mempermudah proses distribusi pada gudang vaksin, seperti pendataan dan laporan yang diperlukan. Proyek ini dapat memberikan solusi bagi perusahaan yang memiliki permasalahan yang serupa, serta dapat menjadi bekal kita semua ke depannya untuk membuat rancangan yang lebih sesuai, sehingga dapat menjadi solusi untuk permasalahan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan user interface rancangan sistem informasi pengelolaan gudang vaksin yang kami beri nama Vaksin Point. Vaksin Point beroperasi dalam media web untuk mempermudah akses klien. Sistem informasi rancangan kami merupakan arsitektur jenis klien dan server, sehingga kami membedakan point access dan user interface operator server dan klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur dari rancangan sistem yang kami buat. Pada saat ini, diperlihatkan halaman pertama aplikasi untuk registrasi klien. Setelah mengisi email dan nama instansi,
maka layar klien akan dipindahkan ke halaman form pengisian data diri klien dan perusahaan klien. Setelah melakukan pengisian, klien perlu menunggu email dari operator untuk melakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, klien bisa masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan email dan password. Pada halaman ini, terdapat menu atas yaitu pemesanan, riwayat pencarian, dan profil. Di bawahnya terdapat aktivitas pengiriman dan tombol untuk melakukan pencarian dan tabel riwayat pencarian. Jika klien ingin melakukan pemesanan, klien bisa memilih tombol pemesanan yang ada di bagian atas. Kemudian, klien akan diantar ke halaman untuk mengisi kuantitas vaksin yang dipesan. Klien bisa menekan tombol lanjut untuk melakukan konfirmasi pemesanan atau batal jika tidak jadi memesan vaksin. Saat berada di tabel konfirmasi pemesanan, klien bisa menekan tombol ubah untuk mengubah data, batal untuk membatalkan pemesanan, selesai untuk menyelesaikan pemesanan, dan cek untuk melihat nota pemesanan. Nota pemesanan dapat dicetak dengan menekan tombol cetak. Saat menekan tombol selesai, akan muncul pop-up pemesanan berhasil, dan klien akan diarahkan kembali ke menu utama untuk melihat proses pengiriman. Klien juga bisa melihat riwayat pemesanan yang telah dilakukan melalui tombol riwayat. Di halaman riwayat, klien bisa melakukan perubahan pemesanan jika masih berlangsung dengan cara menekan icon track. Selanjutnya terdapat menu profil yang bisa diakses dari menu utama dan pop-up from pencarian jika menekan tombol pencarian. Beralih ke user interface gudang, operator bisa masuk dengan mengisi email dan password yang telah terdaftar. Kemudian akan muncul halaman beranda dengan 4 menu utama yaitu stok vaksin, transaksi, laporan, dan beranda. Pada halaman stok vaksin, kita bisa melihat data vaksin yang tinggal sedikit dan jumlah stok tiap vaksin. Pada halaman transaksi, operator bisa menambahkan stok vaksin yang baru dan mengurangi stok ketika terdapat pemesanan. Bawahnya kita bisa melihat riwayat keluar masuk vaksin. Pada halaman laporan, kita bisa melihat riwayat laporan dan mencetak laporan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan rekan sekalian.